siang sahabat belajar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan, tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat belajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, bersama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak M.G. Danang Priyadi, SPD MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Selamat pagi Mbak Sulfa, Mas Momo, Ibu Niswati, teman-teman semua. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Danang? Ya, suaranya masih belum terdengar. Hatiku gembira ya, bahagia ini lama nggak berjumpa dengan Ibu Niswati dari Gorontalo, ada di sini Mas Sawandaru, Mas Lukman Hakim, Mbak Susana Ida, Mas Dominikus, kemudian Mas Cipta, Mas Dwiheli, Mas Christian, banyak ya teman-teman itu ya, Mas Kelvin, Mbak Jessica, Sulfa, Fitra, dan banyak lagi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Baik, luar biasa sekali semangat Pak Danang ya. Baik, sahabat pembelajar, di edisi spesial hari ini kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Hendratmo, yaitu seorang pramujamu Gen Saras dari Solo. Nah, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak Hendratmo. Selamat siang Mbak Sulfa dan Pak Danang. Semangat pagi, luar biasa. Suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar jelas Pak Hendra. Oke, ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Terima kasih sudah digabungkan dengan Indonesia Belajar, bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Senang sekali, kesempatan langka untuk saya di Indonesia Belajar. Iya, saya tidak tahu bagaimana Pak Danang menemukan saya. Oke, baik sahabat pembelajar. Tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu berwirausaha pasca pandemi. Nah, jika kita lihat, masa pandemi sudah mulai mereda, tetapi kesehatan harus tetap dijaga. Nah, bagaimana caranya untuk tetap terus sehat? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Bapak Hendra. Dan juga bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau bisa klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab, akan kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Pak Hendratmo. Oke. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, mungkin Pak Danang boleh nih memberikan intro sedikit mengenai berwirausaha pasca pandemi. Silahkan Pak Danang. Terima kasih Mbak Sulfa, Mas Hendratmo, Ibu Niswati, dan teman-teman semua. Jadi, saya memperhatikan dari buku saya yang selalu dibahas, diulas di Indonesia Belajar, membawa dampak yang luar biasa. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, Bapak Bowo dari Bali yang bisa menjual sampai puluhan juta lukisan hanya dalam waktu 1,5 jam. Atau Ibu Erma dari Banjarmasin bisa menjual puluhan properti syariah. Tetapi di luar itu, jamu-jamuan, ramu-ramuan yang membuat kita sehat harus kita konsumsi meskipun sekarang pandemi mulai mereda. Kita jangan lengah, karena kita harus tetap menjaga tubuh kita, ya, preventif
ya is better than kuratif ya, menjaga lebih baik daripada mengobati. Nah ini salah satunya yang saya temukan ini Mas Momo. Saya perhatikan beberapa kali ini beliau itu menunjukkan kewirausahaan dengan meramu jamu Gensaras. Nah kami masih punya stoknya, jadi kemarin jalan-jalan ke Bali pun menemani kami untuk diminum siang dan malam, dan kami sehat pulang pergi ya. Itu selama seminggu minum jamu atau ramuan itu. Ya, salah satunya dari Mas Hendratmo, tapi saya senang juga dari buku ini ada yang namanya Mbak Putri itu mengelola UMKM itu di Sidoarjo, di Surabaya. Dia waktu itu buat masker, lalu hand sanitizer, lalu madu, dan seterusnya yang waktu itu sebelum muncul jamunya Mas Hendratmo ini saya juga berlangganan. Satu lagi dari Bantul, Yogyakarta, Mas Isnu juga menghidupkan UMKM. Kalau dari sana itu wedang uwuh, ya wedang secang. Nah ini kan makanan-makanan olahan-olahan yang kesehatan tradisional ini yang selalu dikonsumsi. Di rumah juga ada kiriman jahe merah dari Baduy ataupun madu dari Baduy. Kami juga pernah ke sana ya, ke Solo ketemu Mas Momo, ke Baduy ketemu para penjual jahe merah ataupun juga madu, lalu ke Imogiri dengan wedang secang, kalau Jogja juga ada wedang uwuh. Nah ini saya kira ini perlu dilanjutkan terus ya. Saya kurang tahu Mas Weli Suwandoko ini ya, kalau dari Lombok sana ya, Senggigi ya Mas Momo, itu apa ya ramuan-ramuan yang bisa menjaga, atau Bu Ibu Niswati dari Gorontalo mungkin nanti bisa share sehingga kita bisa juga merasakan kesehatan-kesehatan dari ramuan-ramuan tradisional. Mungkin juga Mas Lukman Hakim, Mas Dominikus Elnardo, atau Mas Swandaru. Yang jelas bahwa pasca pandemi ini kita terus menjaga dengan makanan, ramuan, olahan kesehatan, salah satunya dari Solo, dari Mas Momo Hendratmo, Gensaras. Silahkan, Wah. Terima kasih. Apakah bisa langsung atau Mbak Sulfa dulu ini? Mbak Sulfa? Oh, Mas Momo aja cerita dulu. Gimana akhirnya menemukan Gensaras, idenya itu bagaimana? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sharing pengalaman bagaimana saya tiba-tiba menjadi pembuat empon-empon ekstrak. Saya juga tidak menyangka bahwa dalam waktu 3 tahun ini saya bisa menjadi pembuat ekstrak empon-empon. Idenya tentu saja waktu itu saya kepingin berusaha untuk membantu orang lain, bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu ide awalnya. Kebetulan tahun 19 awal itu ya, pas masa pandemi itu muncul, itu ada permintaan supaya saya membawakan empon-empon dalam bentuk bongkahan-bongkahan ya, seperti temulawak dalam bentuk bongkahan, kunyit dalam bentuk masih seperti itu, masih utuh, sereh dan sebagainya. Tetapi saya yakin pasti kalau orang-orang muda, orang-orang yang sudah disibukkan seharian dengan bekerja, pasti pemesan itu tidak akan bisa menyempatkan waktu untuk mencampur itu semua. Kemudian di kereta api, saya tiba-tiba mempunyai ide bagaimana seandainya semua itu saya buat ekstraknya. Karena kebetulan setelah saya mencari di Tokopedia atau di Instagram, itu kebetulan ramuan yang saya gambarkan tadi itu belum banyak terdapat. Yang banyak terdapat pada waktu itu baru temulawak sendiri, kunyit sendiri, kemudian serbuk jahe sendiri, tetapi belum dicampur secara mix
ya. Kemudian itu diperkuat oleh medsos, di mana ternyata Pak Jokowi itu terbiasa minum itu secara tadi itu masih dalam bentuk irisan-irisan kemudian dicampur dengan air mendidih. Kalau Pak Jokowi mungkin punya asisten ya, jadi bisa langsung ngendiko atau bisa pesan kepada asisten rumah tangganya untuk membuat. Tetapi kalau untuk kebanyakan pasti agak repot. Nah, ide itu kemudian membuat saya membuat ekstrak empon-empon itu. Kemudian ini saya pasang di status saya, ternyata tidak diduga, tidak disangka, ternyata mendapat tanggapan dari pasar yang tidak saya bayangkan sebelumnya, bahwa pada awal-awal mula itu ternyata peminatnya sangat banyak. Mungkin karena masa pandemi masih awal, dengan demikian banyak masyarakat itu panik ya, mencoba mencari ramuan-ramuan yang aman dan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas dan meningkatkan kesehatan. Saya tidak menyangka sama sekali bahwa dari status yang saya iseng-iseng saja itu bisa bertahan sampai sekarang. Jadi malah sekarang saya membuat beberapa produk dan juga beberapa kemasan, Mas Danang. Jadi ada yang saya buat empon-empon yang tanpa gula, ya versi tubruk. Ya, saya kemudian membuat ekstrak beras kencur, saya membuat teh celup sambiloto, ya. Kemudian ini yang paling baru itu saya membuat minyak kemiri. Semuanya berdasarkan pengalaman konkret, di mana kelinci percobaannya adalah saya sendiri, Mas. Dan ternyata dampaknya luar biasa bagi orang-orang di sekitar, juga terutama bagi orang-orang yang mengenal saya. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, tetapi terima kasih sekali bahwa saya sudah diajak untuk bertukar pengalaman seperti ini yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman yang sekarang berpartisipasi dalam acara Zoom ini juga sebetulnya lebih luar biasa dari saya, tetapi belum terjangkau oleh Mas Danang. Maka terima kasih atas kesempatan ini, Mas Danang. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang informasi-informasi saya Mas Momo, tadi saya perhatikan luar biasa. Mas Momo tadi memerhatikan Bapak Presiden Jokowi, saya juga pernah lihat YouTube-nya ya, itu dengan ramuan-ramuan, tetapi beliau masih irisan-irisan yang mungkin mentah lalu dicor dengan air panas, dan setiap pagi beliau minum, maka beliau itu sampai sekarang, kok saya belum pernah mendengar ya, beliau sakit, ya kan? Sehat terus kan? Padahal saya juga heran. Itu luar biasa itu. Nah, itu mungkin karena minum itu ya. Ya, makanya Mas Momo istilahnya mengadopsi dari itu lalu dibuat seperti itu ya. Itu menginspirasi saya itu. Ini betul. Mbak Jessica mau bertanya, silakan Mbak Jessica. Kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab langsung ya. Ini ada dari Ibu Jessica, akan kami bacakan. Selamat siang Pak Danang dan Pak Hindratmo, izin bertanya. Apakah Pak Hindratmo pernah mengalami kegagalan sebelum menuju keberhasilan? Bolehkah saya meminta tips untuk semangat dalam mencoba walaupun sering mengalami kegagalan? Baik, ya. Silakan Pak Hindratmo. Terima kasih. Saya kalau dikatakan gagal, apa ya, saya itu orangnya mungkin terlalu bersemangat ya Mbak ya.
selalu optimis dalam diri saya itu adanya hanya semangat dan bersyukur. Jadi kalau misalnya saya tidak berhasil, sebagai contoh ketika saya mau membuat ekstrak empon-empon itu, saya berusaha sampai 5 kali itu baru berhasil membuat empon-empon itu. Sebetulnya saya sudah mau berhenti lah. Kenapa saya tidak berhasil membuat ini? Tetapi istri saya itu selalu mengatakan, ayo coba nensek, dicoba dulu. Akhirnya dengan senang hati, saya itu mungkin karena orangnya terlalu kelebihan energi atau apa ya Mbak ya. Jadi kegagalan itu bagi saya menjadi sebagai sarana untuk lebih bersemangat lagi. Karena saya itu Mbak ya, sebelum menjadi peramu jamu ini sebetulnya sudah cukup bahagia dalam pengertian bahwa apa yang saya inginkan, apa yang saya impikan itu sebetulnya sudah selesai lah. Jadi seperti saya kepingin jadi penulis di media surat kabar, saya juga sudah berkali-kali berhasil menulis di sana, itu rasanya seperti mimpi Mbak, bahwa saya ternyata bisa menuangkan opini saya di Kompas, di Solo Post, itu suatu luar biasa. Saya ingin sekali pada waktu itu saya menulis buku dan dibeli oleh pemerintah, dan ternyata itu juga dikabulkan. Jadi saya itu akhirnya hidup ini saya syukuri Mbak. Betul. Jadi ini bukan ngicap ya, tapi ini sungguh sebagai bensin lah bagi saya, sebagai bahan bakar untuk selalu bersyukur. Saya tidak muluk-muluk ya, jadi hidup ini pokoknya dijalani dengan happy lah. Jadi sakit juga tidak pernah, karena sakit bagi saya, saya tidak tahu. Dan jangan sampai kalau sakit itu sakit yang berat lah, maka cara-cara yang sangat murah itu akan saya tempuh ya, seperti nanti banyak sekali pengalaman. Seperti ini kan, empon-empon ini kan sangat murah Mbak sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan nilai kesehatan yang saya peroleh itu luar biasa. Jadi seperti Mbak Jessica tadi kalau bertanya apakah saya pernah gagal, saya tidak tahu mana yang dimaksud gagal atau apa, karena mungkin saya tidak terlalu memperhatikan kegagalan saya. Yang ada itu hanya bersyukur, matur nuwun, dan semangat itu Mbak. Apa saja itu saya jalani dengan tersenyum ya. Walaupun tampang saya mungkin tidak terlalu enak dipandang, tetapi tidak apa-apa. Itu aja Mbak Jessica. Maaf ya Mbak Jessica, kalau penjenengan menanyakan itu tidak terjawab pertanyaan Mbak Jessica. Matur nuwun Mbak Zulfa. Oke, saya tambahin ya Zulfa ya. Ini kalau diperhatikan Mas Momo ini relatif lebih mudah atau dibandingkan kakak dengan suksesannya. Coba Kolonel Sanders itu Mas Momo nawarkan resep KFC-nya itu 1010 kali atau 1009 kali baru terima. Bayangin, tadi ada seorang istri ya, Ibu Niswati, pentingnya istri mendorong suami, ayo. Saya juga pernah Mas Momo mau pulang ke Klaten, ke Solo, loh kok berangkat jam 1, tahu-tahu kok malah macet karena banyak truk kan. Jam 5 baru sampai Cikampek. Tapi istri saya bilang, katanya motivator kok, ngapain kamu mau pulang? Ayo terus, yakinnya terus. Jadi istri itu perlu juga mendorong, menyemangati. Itu satu hal yang penting. Lalu Thomas Alva Edison menemukan lampu bola itu juga ribuan kali mencoba. Jadi kalau Mas Mo tadi istilahnya relatif kecil lah, relatif pendek lah. Nah maka apa yang membuat itu karena syukur. Ya 3 hal kan yang melakukan sesuatu itu karena ada purpose, tujuan. Lalu kemudian ada istilahnya itu bakat, kemampuan. Tadi Mas mau mencoba-coba dengan apa yang ada di lingkungan, yaitu itu namanya itu talenta.
bakat ya. Lalu yang penting passion. Kalau itu dengan senang dilakukan, apalagi tujuannya mulia tadi, menolong, membantu orang lain. Nah, Allah meridhoi kita. Karena tujuan hidup manusia itu adalah satu-satunya, yaitu mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dikenal lewat kita dengan cara apa yang kita produksi ini. Ini loh, kemurahan-kemurahan Allah, kemurahan-kemurahan Tuhan yang perlu kita pakai dengan cara yang sederhana ini. Dan kesuksesan itu berasal dari kegagalan-kegagalan. Jadi kalau Mbak Jessica merasakan gagal dan seterusnya, ya itu kita mungkin diasah untuk mendapat sesuatu yang terbaik. Ya misalnya saya nggak tahu dulu Mas Momo atau kita di antara kita, wah mencari pasangan hidup, wah ini gagal atau enggak ini. Jadi itu diasah. Mungkin Tuhan berikan yang terbaik untuk kita yang perlu sabar. Everything begin with a dream. Segala sesuatu mulai dari mimpi. Let's the dream come true. Mari kita wujudkan impian itu. Mas Momo luar biasa. Buku dengan menjamu, menulis buku, menulis dalam surat kabar. Dan yang saya lihat syukur tadi itu yang membuat kita berkembang banyak. Dan ini untuk kita semua ya. Kalau kita diberi bakat, talenta, kemampuan banyak, nanti Allah Tuhan menuntut kita saat kita nggak ada. Mana? Kamu udah kembangkan atau belum? Jadi jangan kita simpan sendiri juga. Karena yang kita lakukan dalam kerja ini adalah untuk kesejahteraan bersama. Better life for all. Jadi itu menyalahin apa yang perintah Tuhan kalau kita bekerja hanya untuk diri sendiri, membuk kekayaan, gelar, jabatan, dan tapi dibagi untuk orang lain. Jadi expert come from expertise. Seorang ahli berasal dari latihan-latihan. Dan satu poin yang sama dengan saya, Mas Momo tadi mengajarkan berdasarkan pengalaman, apa yang dilakukan, sehingga itu nyata, maka dampaknya luar biasa, laris sampai sekarang. Sama dengan buku saya ini karena berdasarkan pengalaman nyata, ya, maka teruji dan terbukti sampai sekarang. Pagi ini Mas Momo dari kemarin ada seorang bapak yang baca buku saya dari Bogor, namanya Bapak Nathan Darmono. Ketawa-ketawa, luar biasa bukunya, terutama buku yang cara bodoh hidup bahagia. Membuat dia bahagia. Ternyata hidup seperti ini ya. Artinya banyak yang harus disyukuri seperti Mas Momo tadi. Yaitu punya mata bisa lihat, punya tangan bisa mengerjakan sesuatu, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium udara yang segar. Ini luar biasa. Nah itu jadi Mbak Jessica, jadi jangan takut akan kegagalan. Meski lelah, jangan menyerah. Kita akan dibantu, tapi jangan mengandalkan diri sendiri antroposentris, tapi andalkan Tuhan, teosentris. Begitu. Silahkan, Zulfa. Di jawaban dari Pak Hendratmo dan juga Pak Danang. Semoga terjawab ya Ibu Jessica. Nah, kita lanjutkan. Di sini sudah ada yang klik raise hand dari Ibu Niswati. Nah, baik. Silahkan Ibu Niswati. Masih di mute, Bu. Ya. Oh iya. Baik. Ya, selamat pagi. Semangat pagi maksudnya. Semangat pagi. Mohon maaf Pak Danang, absen 2 kali ya. Nggak ikut, lagi ada kegiatan. Gini, ada satu kata di awal kalimatnya Bapak yang saya petik ya. Ingin ingin bermanfaat bagi orang lain. Saya tanda kutipnya di situ. Satu yang masuk di benak saya tadi, adakah setelah Bapak mungkin sudah sekian puluh tahun misalnya mengelola usaha, adakah yang pegawainya Bapak yang sudah mampu mengelola sendiri atau dia sudah mempunyai usaha yang sama seperti Bapak, lalu manfaatnya itu dia sangat bermanfaat untuk semua, maksudnya dia sudah bisa mandiri, dia sudah tidak tergantung lagi di Bapak, ada nggak? Ya. Yang sudah Bapak bina, dia sudah mandiri, sudah bisa tidak tergantung lagi di Bapak. Itu satu, Pak. Yang kedua, bagaimana Bapak meyakinkan misalnya ketika ada misalnya yang
menanggapi bahwa ini kok saya tidak pas misalnya, tidak cocok dengan saya ini. Biasanya ini mungkin ada persaingan bisnis ya. Nah, itu tidak bagus, itu tidak pas untuk kita. Mungkin ada trik untuk meyakinkan misalnya bahwa ini bagus, ini ada manfaatnya, ini ada kegunaannya. Ya. Yang ketiga, jangan bosan Pak. Saya ini memang senang sekali kalau dialog begini. Yang ketiga Pak Hen ya. Jika sukses nanti. Ini saya mungkin senang juga ya mungkin. Jika sukses nanti Bapak, seandainya sudah mungkin ya, sudah tidak mungkin, tidak ada lagi yang Bapak pikirkan lagi, karena sehat aja yang utamanya. Jika sudah sukses, apa yang ingin Bapak lakukan? Itu saja Pak, dan saya 3 dulu. Demikian. Luar biasa. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Liswati. Pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat menarik dan tidak mudah dijawab sebetulnya ini. Tetapi saya akan mencoba ini ya. Yang pertama itu mengenai usaha saya. Mbak Liswati, kalau Mbak itu tahu bahwa saya itu bekerja hanya dengan istri saya saja. Oh. Jadi tidak mempunyai pegawai. Banyak usulan, banyak saran dari teman-teman yang mengenal saya supaya saya merekrut ya karyawan. Saya kadang-kadang tertawa saja karena usaha atau wirausaha mikro, sangat mikro, UMKM saya itu lebih kecil dari bakteri mungkin ya. Jadi kecil sekali. Dan saya belum puluhan tahun, Mbak. Saya itu baru 3,5 tahun ini saya mulai berusaha itu baru masih apa ya, belajar sebetulnya. Ya sampai sekarang pun masih belajar. Itu ya gara-gara pandemi COVID, kemudian ada permintaan supaya dikirim tadi itu, kemudian saya ada ide untuk membuat ekstrak empon-empon tadi. Jadi ramuan saya itu seperti Nutrisari, seperti Marima, jadi tanpa ampas ya Mbak ya. Itu oleh karena itu kalau ditanya sudah berapa puluh tahun ya baru 3,5 tahun. Jadi sampai sekarang masih belajar dan saya tidak membayangkan bahwa bakulan saya ini menjadi besar ya, karena kalau menjadi besar saya malah menjadi bingung nanti. Ini boleh dikatakan sebagai usaha supaya saya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan apa ya, kesehatan yang lebih. Intinya itu saja. Maka ketika para pelanggan saya itu memberikan testimoni kepada saya bahwa empon-empon saya itu menambah nafsu makan, kebetulan mereka kurus-kurus ya, saya agak khawatir kalau yang pelanggan saya itu gemuk-gemuk nanti pasti akan apa ya, ini jamunya membuat gemuk saya, mungkin ya. Tapi untungnya itu. Kemudian juga ada cerita yang sangat menarik. Ada seorang wartawan dari Jakarta itu bertamu ke salah seorang pelanggan saya. Wartawan itu ketika bertamu disajikan minuman empon-empon tadi, Mbak. Nah, sakit kalau bahasa Jawa itu cegian. Mungkin Mas Danang bisa mengoreksi bahasa Indonesianya apa itu cegian itu ya. Ya, teguan. Itu sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, tetapi ketika dia bertamu ke rumah temannya,
itu cegukannya itu langsung hilang, maka sejak saat itu dia menjadi pelanggan yang sangat setia untuk minum itu. Lalu ada seorang ibu dari Kudus itu juga sharing pengalaman bahwa setelah minum empon-empon ini itu badannya menjadi jauh lebih segar. Kebetulan kemarin WA saya, Pak, Bapak menjadi pelanggan saya terus ya Pak ya. Amin, begitu ya. Lalu untuk obat demam itu sangat bagus. Jadi manfaat-manfaat yang seperti inilah yang banyak diceritakan kepada saya. Maka kemudian kalau Mbak Nis tadi yang kedua itu yang kedua apa ya? Kalau yang ketiga tadi ya, kalau saya menjadi sukses yang seperti apa ya Mbak? Sukses bagi saya adalah ketika saya merasa damai, bahagia, dan bisa bermanfaat bagi orang, itu bagi saya sudah sangat membahagiakan saya. Dan itu adalah kesuksesan bagi saya karena saya meyakini bahwa empon-empon saya itu kalau dipasarkan kepada kaum milenial itu pasti mereka menanggapi dengan cukup skeptis ya, karena empon-empon saya itu sasaran atau segmen yang banyak berminat dengan saya itu segmen usia 40 tahun ke atas, Mbak. Kalau 30 tahun ke bawah itu 40 tahun ke bawah kelihatannya hanya senyum-senyum aja mendengar empon-empon itu. Kesannya pasti tua gitu ya, pasti ini minuman orang tua, minuman kuno begitu ya. Jadi kalau kemudian bagaimana dengan kompetitor, saya tidak merisaukan dengan kompetitor ya. Pasti saya ketika membuat ini sudah menyadari bahwa minuman saya itu pasti mempunyai segmen yang sangat tertentu ya, segmented sekali, bahwa peminum saya itu pasti di atas 40 tahun ke atas. Syukur-syukur malah pensiunan. Ini pasti. Karena mereka lah yang mulai banyak berkeluh kesah tentang batuk, tentang capek, tentang loyo, tentang itulah sering masuk angin, sering pusing. Dan minum ekstrak empon-empon saya itu sebetulnya sangat luar biasa. Tetapi kan juga meyakinkan orang untuk ini kan juga tidak mudah. Mesti harus sangat mendalami bukunya Mas Danang itu ya. Bagaimana cara-cara yang jitu untuk selalu menawarkan ini kepada siapapun. Itu Mbak Nis mungkin tidak menjawab, tetapi itu saya mau nambahin jelasin ya. Pertama, setiap manusia itu adalah leader bagi diri masing-masing dan Tuhan berikan bakat talenta. Ya ibarat kita itu ikan, kalau kita dipaksa suruh memanjat pohon ya susah. Itu bagiannya si nyemot ya kan. Tetapi kalau suruh berenang, nah itu. Lalu kemudian kalau yang namanya burung, suruh berenang, mati dia. Tapi kalau suruh terbang, jagoannya. Jadi Mas Momo ini jagoan di empon-empon. Saya tadi sebutkan ada wedang uwuh dari Bantul, Yogyakarta. Lalu ada wedang jahe dari Baduy. Lalu ada sari dari Sidoarjo, Surabaya. Nah mungkin di tempat Ibu Niswati mungkin ada ramuan apa. Jadi masing-masing itu menjadi leader di bidang masing-masing. Dan tadi nggak perlu merisaukan pesaing-pesaing. Namanya Mas Momo tadi itu ada niche market khusus. Tapi saya mau beri kesaksian Mas Momo, itu yang minum itu bukan hanya kami yang orang tua. Kami punya keponakan yang masih muda-muda 20-30 pada minum. Jadi tergantung juga orang tuanya atau memberi contoh. Contoh yang konkret itu adalah diri sendiri. Kalau Mas Momo menyebut soal jualan,
Kalau kita itu menjual sesuatu yang kita alami, kita punyai, orang kan gampang percaya. Misalnya Ibu Niswati pernah cerita. Nah, kalau mau jual apa ya, kecantikan, ya, resep-resep kecantikan atau mungkin kosmetik, ya orangnya mesti yang cantik ya Mas Momo. Kalau enggak, gimana? Lah kamu enggak cantik. Atau orang jual asuransi, dia sendiri enggak pakai asuransi, bagaimana orang percaya? Ya, yang dialami Mas Momo ini kan luar biasa. Tadi saya dengar kan karena pengalaman. Makanya laris, makanya terbukti, teruji, gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan Ibu yang bagus tadi, memang Mas Momo ini karena masih baru, itu 3,5 tahun, mungkin belum ada orang-orang yang mungkin mencontoh. Tapi kalau saya sudah puluhan tahun di bidang pemasaran, ya banyak orang-orang yang akhirnya ditelurkan menjadi penulis buku. Itu siapa yang senang? Misalnya menulis puisi ada di Medan, ada yang menulis buku ada di Jakarta bahkan kelas 3 SMA. Betul Ibu. Lalu ada yang dulu SPG saya udah nulis 30 buku. Nah, itu memang yang disampaikan Ibu tadi betul. Buah untuk yang ditularkan pada orang lain itu akan berdampak luas, apalagi hal yang positif seperti itu. Nah, mengenai manfaat kalau kita sudah sukses, ya kita bisa belajar dari orang lain, misalnya Yusuf Hamka. Begitu sudah sukses Ibu, mobilnya Ferrari, kayak mobilnya, apa yang terjadi dilakukan sekarang? Dia membeli yang namanya nasi uduk atau nasi padang atau apa, lalu dijual murah pada orang-orang, misalnya driver, tukang gojek, atau orang, bahkan kalau nggak bisa bayar, dipersilahkan. Nah, ini luar biasa. Jadi, apa tujuan hidup adalah sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat bagi orang lain. Tadi Mas Mo juga sampaikan, saya akan membantu orang lain, manfaat orang lain. Nah, dia belajar dari mana? Dari Buya Hamka yang menyampaikan, kalau kamu punya sesuatu, itu kamu makan, dipakai sendiri istilahnya, hanya akan jadi kotoran. Tapi kalau kamu buat warisan, akan jadi rebutan, rame, ribut, perang, terus warisan itu. Buya Hamka seperti itu. Lalu yang benar apa? Yang benar bahwa yang namanya kalau punya sesuatu itu dibagikan pada orang-orang. Ya, sifat amal, sifat baik, sifat pemberian kebaikan ini akan dibawa sampai mati di akhirat nanti. Jadi apa yang dibuat Mas Momo, yang diharapkan Ibu Niswati, terima kasih mengingatkan kita bahwa keberhasilan kita semua ini juga untuk orang lain. Mas Momo, untuk diketahui Ibu Niswati ini luar biasa ya. Beliau itu memberi seminar di mana-mana, menulis di mana-mana, chat, menginspirasi orang. Kemudian beliau juga sebagai kepala atau ketua pengadilan agama di Gorontalo. Jadi kalau kita juga bisa belajar, mungkin beliau mesti lebih muda, bukan berarti muda itu nggak kaya pengalaman, mungkin lebih kaya karena jam terbangnya tinggi, apalagi ada media sosial. Kita kalah sama Ibu ini. Begitu kan Ibu? Enggak juga begitu. Tadi saya dalam benak saya itu akan dapat jawaban begini. Yes. Jika saya sukses, pasti saya akan datang ke tempat saya dan saya orang pertama yang menikmati dan mencicipi minuman itu, jamunya Bapak. Saya berpikir Bapak akan menjawab saya begitu tadi. Nanti dikirim Bu, nanti dikirim. Ketika saya sukses dan saya akan buka usaha di mana-mana, termasuk di kota saya. Dan saya adalah yang pertama menikmati itu. Makasih Pak Hen. Amin, nanti dikirim Ibu. Apalagi itu menjadi welcome drink di Polo Cinta di Gorontalo yang tersohor itu. Ya kan? Luar biasa ya. Sukses. Terima kasih Ibu Niswati atas responnya. Silahkan Mas Zulfa. Mas Danang. Silahkan Pak Hendrat mau untuk menambahkan. Mungkin yang saya memperkenalkan produk saya terbaru ini ya supaya semuanya Mas Mo, mulai dari yang awal Mas Mo. Hah? Mulai dari yang awal. Yang awal? Ya, mulai yang pertama kali empon-empon kan belum dilihat. Oh ya, mungkin kalau empon-empon Mas Danang sudah ya. Ini adalah produk saya yang pertama, ini kemasannya seperti ini atau kalau Mbak Zulfa sudah dapat kiriman mungkin ini ya, ini empon-empon saya seperti ini atau mungkin ada gambarnya, apakah bisa ditampilkan? Ya. Nah,
ini kemasannya yang 1 kilo. Kemudian ada juga kemasan yang setengah kilo yang seperti ini. Ya, itu adalah empon-empon ekstrak saya. Kemudian saya buat lebih praktis dalam bentuk saset 1 kali minum. 1 kali ya. seduh. Itu mengalir saja. Jadi saya tidak punya rencana seperti apa itu. Bahkan nama pun itu saya juga tidak saya rencanakan, itu tiba-tiba muncul di jalan ya. Jadi nama Gensaras itu tidak saya diskusikan dengan siapa-siapa. Artinya hanya Mas Momo, artinya itu ini jalan. kan dari jauh sana. Gensaras. Gensaras ya. Itu ketika saya mengajukan izin ke ke Dinas Kesehatan, itu sebetulnya saya ditolak itu karena kalau izin ke PIRT itu tidak boleh ada istilah-istilah yang mengandung kesehatan. Ya. Lalu saya tidak menjelaskan kepada tugas Dinas Kesehatan ini bahwa Gensaras itu mengandung arti kesehatan, sama sekali tidak. Jadi Saras itu sebetulnya singkatan sekeluarga sejahtera selamanya. Lalu saya singkat Saras. Jadi itu. Kemudian diproduksi oleh siapa? Diproduksi oleh Marhen. Ya, orang menyangka bahwa Marhen itu wah ini mesti anak buahnya PDI ini ya, Marhen. Padahal saya sama sekali tidak terlintas bahwa Marhen itu punya arti seperti itu. Marhen itu sebetulnya singkatan nama istri dan nama saya aja, Maria Hendra. Begitu. Jadi mengalir begitu saja. Tiba-tiba muncul ide seperti itu. Kemudian karena banyak peminat, lalu saya membuat ramuan ini, teh Sambiloto. Moga-moga bisa tampak ya. Izin Pak Hen. Biasanya muncul ide begitu itu ada satu kasus misalnya yang pernah dialami, tiba-tiba muncul ide, atau memang tiba-tiba mau jamu aja misalnya. Ini saya cerita ide ini. Ini minyak kemiri ini. Minyak kemiri saya ini betul-betul dari pengalaman saya yang mulai mengalami kebotakan ya. Saya kan botak ini ya dulu. Botak kemudian saya gimana ini kalau saya tanam rambut pasti mahal ini, saya nggak punya duit ini ya. Nah, kemudian saya ingat bahwa orang tua zaman dulu itu sering meminyaki rambutnya anak-anak dengan kemiri ya. Kemudian saya buat minyak kemiri ini untuk kepentingan saya. Ternyata setelah sekitar dua bulan atau 2,5 bulan mulai menampakkan hasil gitu ya. Saya mulai bersuka cita, lalu sebagai rasa syukur ini lalu saya panjang. Dan kemudian ini saya jadikan status dan sampai sekarang ternyata banyak diminati, lebih-lebih yang punya cucu-cucu. Cucu-cucu itu banyak sekarang pelanggan-pelanggan saya itu mulai meminyaki cucunya dengan minyak kemiri, lebih-lebih untuk alis ya, untuk alis dan untuk rambut, dan lebih-lebih saya cerita bahwa kebotakan saya sudah mulai berkurang. Oh ya, terus mereka mulai pesan. Tapi kalau pesan mesti harus nunggu, kadang-kadang saya paling hanya mampu buat sekitar 10 botol aja. Lalu itu hanya testimoni-testimoni yang membuat pelanggan itu menjadi oh, Pak Hen itu sudah mencoba dan ternyata cocok gitu. Termasuk cucu saya juga saya kasih itu Mbak Nis. Terima kasih atas semangat penjenengan untuk bertanya. Maaf saya tidak bisa menjawab dengan memuaskan. Iya. Mantap. Moga-moga sampai Gorontalo ini nanti. Amin. Saya menunggu dengan sangat. Iya. Moga-moga cocok nanti dikirim ya.
Iya, terima kasih sebelumnya. Jadi Ibu ini luar biasa ya Mas Hindratmo itu. Kalau Malcolm Gladwell itu seorang ahli itu kalau mempunyai 10.000 jam terbang atau 10 tahun bekerja menggeluti di bidang yang sama. Ini baru 3,5 tahun sudah luar biasa produknya. Jadi ini kita mesti mensyukuri. Ini ada yang minta nomor WhatsApp-nya, nomor HP-nya Mas Hindratmo nanti saya kirim ya. Ya. Oke, silakan Zulfa. Baik, terima kasih jawaban dari Pak Hindratmo dan juga Pak Danang. Nah, di sini sudah ada yang bertanya dari Ibu Fitra. Selamat siang Pak Danang dan Pak Hindratmo, luar biasa sekali. Izin bertanya, apa mimpi besar dari Pak Hindratmo? Silakan Pak Hindratmo. Ya, mimpi besar saya adalah bahwa produk saya bisa diminati oleh banyak orang, tetapi saya takut untuk mempunyai bayangan bahwa apa ini akan menjadi besar. Itu saya tidak berani bermimpi seperti itu. Saya hanya kepingin bahwa produk saya itu bisa membantu banyak orang untuk hidup lebih sehat, mempunyai rambut yang indah, ya, tidak rontok, tidak botak, itu pasti akan semakin menarik ya. Saya yakin kalau orang mempunyai rambut yang menawan itu pasti akan lebih tampan, lebih cantik, lebih atraktif lah. Tapi kalau saya ditanya mimpi besar apa itu, saya tidak berani. Saya hanya berdoa supaya produk saya itu bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Kalau syukur-syukur diminati oleh orang-orang milenial itu luar biasa. Berarti kalau orang milenial sudah tersentuh hatinya, pasti mereka juga akan semakin mudah untuk menyebarkan produk-produk saya. Karena saya merasa bahwa produk saya itu baru menyentuh orang-orang seusia 40 ke atas, belum yang di bawahnya. Moga-moga dengan event ini Mbak Zulfa, Mbak Nis, lalu peserta-peserta itu langsung mencoba produk saya. Alhamdulillah. Saya mau dorong Mas Hindratmo sesuai dengan apa harapan Ibu Niswati. Jadi mimpi besar Mas Momo mungkin ini bisa ditularkan ke anak cucu, sehingga nanti kalau Mas Momo dipanggil kembali, itu ada yang meneruskan, sehingga kesehatan itu berlangsung, kesejahteraan bagi keluarga berlangsung terus-menerus. Maka ada kan jamu-jamu yang lain berdiri sejak tahun berapa, jadi nggak capek-capek dia berdiri bertahun-tahun, ratusan tahun, ya masih ada. Ya, itu mungkin harapan Ibu Niswati seperti itu juga. Sama, kalau mimpi besar saya siapa? Saya senang banyak orang bisa menjual produk-produk, bahkan senang baca buku saya, lalu cerita pada anaknya membaca buku saya. Yang lucu, buku ini ditulis untuk 17 tahun ke atas, tapi anak kelas 5 SD sampai ada yang baca 3-5 kali. Karena bahasanya enak, mengalir, mudah dicerna katanya begitu. Tapi kebalikannya, ada orang pensiunan seperti Mas Momo tadi bilang, ini ada Bapak Nathan Darmono dari itu. Wah, dia sampai berulang-ulang baca buku saya. Wah, ini cocok ini, karena apa yang dialami Mas Momo atau yang saya, kalau kita berdasarkan pengalaman sendiri, maka lebih dahsyat, karena itu adalah nyata. Ya, saya pernah menjadi juara 1 menulis naskah drama radio, karena saya tulis berdasarkan pengalaman yang nyata. Jadi keunggulannya itu dibandingkan 40 teman saya yang hebat-hebat itu, karena apa? Karena orisinal. Nah, seperti itu. Jadi ini suatu, kenapa Mas Momo saya tampilkan di sini, supaya ini memotivasi yang hadir di semua, mungkin untuk anak cucu, keluarga, saudaranya yang kesusahan mencari pekerjaan. Ya, kita menciptakan pekerjaan ini, berwirausaha, banyak yang bisa dilakukan. Ya, kalau dalam hal situasi pandemi kan ya alat kesehatan, ya masker, hand sanitizer, lalu kemudian madu, ramuan-ramuan seperti ini, banyak. Nah, ini pun juga akan tetap berlangsung terus karena akan dipakai untuk menjaga kesehatan kita supaya sehat terus seperti Mas Momo dan yang lain-lainnya. Begitu ya. Terima kasih Mas Momo. Silahkan Zulfa. Ya, baik, terima kasih Pak Hindratmo dan juga Pak Danang atas jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Fitra.
Nah, di sini sudah ada komentar dari Bu Jessica, luar biasa, terima kasih jawabannya, semangat. Nah, dari Bapak Welly, mohon izin share nomor HP Pak Hindratmo. Tadi sudah dijawab oleh Pak Danang ya, nanti akan di-share. Nah, ini sudah di-share juga. Nah, baik, mungkin dari sahabat pembelajar ada yang ingin bertanya atau bisa sharing, bisa klik raise hand. Nah, sambil menunggu mungkin saya ingin bertanya nih, mungkin dari sahabat pembelajar ingin mendapatkan produk Gen Saras atau minyak kemiri, mungkin bisa didapatkan di mana ya Pak Hindratmo? Mungkin bisa dijelaskan? Alamatnya ya Mbak ya? Iya. Iya. Mungkin sebetulnya sebelumnya terima kasih sekali setelah acara Zoom ini mungkin para partisipan itu mau mendapatkan produk-produk dari Gen Saras itu bisa didapat di ini Jalan Kutai Barat 6 nomor 19 RT 01 RW 9 Sumber Surakarta. Itu sebetulnya pernah produk-produk saya itu saya pasang di marketplace Tokopedia, tetapi sudah cukup lama saya tidak mengupdate produk saya. Mungkin setelah ini saya akan mengupdate kembali itu Mbak Zulfa. Minta maaf kalau mencari di Tokopedia mungkin ada ada ini kalimat atau apa, jangan memakai marketplace ini karena lama tidak diupdate, mungkin saya tidak tahu. Itu Mbak. Ya, sementara mungkin lewat nomor WhatsApp tadi sehingga nanti dikasih alamat yang lengkap karena ini produk dari Mas Momok sendiri ya. Oke, silakan Zulfa. Oke, baik. Bagi sahabat pembelajar yang ingin membeli produk dari Gen Saras atau minyak kemirinya bisa langsung menghubungi nomor tadi ya. Nomor Pak Hindratmo yang sudah dituliskan di chat. Nah, oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, pertanyaan dari Bu Fitra tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita pada siang hari ini. Namun sebelum saya tutup, kami persilahkan Pak Danang dan juga Pak Hindratmo untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Hindratmo terlebih dahulu. Sebagai penutup, saya hanya mengajak kepada siapa saja yang menginginkan kesehatan yang hebat, mempunyai imunitas yang unggul, hiduplah dengan sehat. Tidak perlu kesehatan itu dibiayai dengan ongkos-ongkos yang mahal, tetapi kesehatan itu bisa kita peroleh dengan biaya yang sangat murah. Silahkan, apa saja bisa diperoleh di sekitar kita. Itu Mbak, terus statement closing saya. Oke. 1. Preventive is better than curative. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Maka salah satu produk Gen Saras ini membuat kita itu jauh dari penyakit yang lebih besar. Dengan harga murah, tetapi kita bisa menjaga kesehatan yang biayanya lebih mahal. Yang kedua, kita bisa memulai usaha itu dari kemampuan, dari lingkungan, dari pengalaman kita sendiri. Kalau teruji terbukti itu akan gampang. Jadi kalau ada yang susah mencari pekerjaan, kenapa nggak menciptakan pekerjaan sendiri? Lalu yang ketiga, ya jangan takut mencoba, ya karena kalau kita mencoba bukan karena usaha diri sendiri, dengan kita berdoa Allah akan mengabulkan, apalagi tujuannya untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Hindratmo atas pencerahan pada siang hari ini.
Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel YouTube Indonesia Belajar. Saya Zulfa, mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.